Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, nama budaya, salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Puan Jelita Aisyah dari kelas C dengan NIM akhir 110. Di sini saya akan membawakan case-based learning tentang leptospirosis pada anjing untuk mata kuliah ilmu penyakit bakteri dan jamur. Yang akan dibahas di sini adalah pendahuluan, pengenalan kasus, etiologi, epidemiologi, patogenesis, diagnosis, pengobatan dan pencegahan, dan kesimpulan. Jadi pendahuluannya, leptospirosis adalah penyakit zoonosis yang disebabkan oleh bakteri Leptospira irrogans dan dapat menyerang berbagai hewan, termasuk anjing dan manusia. Juga dapat menyerang berbagai macam hewan ternak seperti kambing, sapi, dan lain-lain. Nah, penularan ini tuh terjadi melalui kontak langsung dengan urin hewan yang terinfeksi atau air dan tanah yang tercemar. Penyakit ini juga menyebabkan gangguan hati dan ginjal yang bahkan dapat menyebabkan kematian pada hewan itu sendiri. Di Indonesia, terutama daerah tropis seperti Jogja, leptospirosis sering ditemukan karena kondisi lingkungan yang lembab dan sanitasi yang kurang baik. Beberapa serovar seperti Canicola dan Batavia diketahui menjadi penyebab utama kasus leptospirosis pada anjing, baik dalam bentuk klinis maupun bentuk subklinis. Kemudian pada pengenalan kasus leptospirosis dilaporkan pada seekor anjing betina yang dibawa ke klinik hewan di Yogyakarta dengan keluhan lemas, tidak mau makan, muntah, dan urin berwarna kuning pekat. Pemeriksaan fisik menunjukkan dehidrasi, demam, ikterus pada mukosa mulut, serta pembesaran hati dan ginjal. Sampel darah dan urin kemudian diperiksa di laboratorium menggunakan uji MAT atau Microscopic Agglutination Test, dan hasilnya menunjukkan positif serovar Bataviae. Temuan ini mengindikasikan bahwa anjing tersebut menderita leptospirosis klinis akibat infeksi dari Leptospira interrogans serovar Bataviae. Kemudian pada epidemiologinya, leptospirosis di Jogja ini sering ditemukan pada wilayah yang padat dan lembab dengan sanitasi yang kurang baik. Penyakit ini juga ditularkan melalui urin hewan yang terinfeksi, terutama pada anjing yang mencemari air dan tanah. Serovar yang paling sering ditemukan adalah Leptospira interrogans serovar, Canicola, dan Batavia. Curah hujan tinggi dan lingkungan lembab di Yogyakarta mendukung penyebaran bakteri ini. Kemudian pada patogenesisnya, patogenesis leptospirosis pada kasus di Jogja ini dimulai saat bakteri Leptospira interrogans masuk ke tubuh melalui luka kulit atau mukosa yang kontak dengan air atau tanah yang terkontaminasi urin hewan terinfeksi. Setelah masuk, bakteri menyebar melalui aliran darah atau leptospiremia dan menempel pada endotel kapiler berbagai organ seperti hati, ginjal, dan paru. Kolonisasi ini menyebabkan kerusakan endotel, pendarahan, dan gangguan fungsi organ. Di ginjal, leptospira menyebabkan nefritis interstitial dan dapat bertahan lama di tubuh, sedangkan di hati menimbulkan degenerasi hepatosis dan ikterus. Kombinasi kerusakan organ ini menyebabkan gejala klinis seperti demam, ikterus, dan gagal ginjal. Untuk diagnosisnya, di kasus Yogyakarta dilakukan melalui kombinasi pemeriksaan klinis, patologi, dan laboratorium. Secara klinis, hewan ini menunjukkan demam, ikterus, dan penurunan nafsu makan. Namun secara patologi anatomi menunjukkan lesi pada hati dan ginjal berupa pembesaran organ, pendarahan, serta perubahan warna menjadi warna kuning. Untuk konfirmasi, dilakukan pemeriksaan bakteriologis menggunakan pewarnaan levaditi atau imunohistokimia untuk mendeteksi leptospira pada jaringan, serta uji serologi seperti MIT guna mengidentifikasi serovar penyebab. Hasil menunjukkan adanya infeksi Leptospira interrogans serovar Canicola pada anjing di wilayah Yogyakarta. Seperti diagnosis ini ada ikterus pada anjing yang ada pada badannya, yang ada pada mukosa mulut, dan yang ada pada telapak kakinya. Kemudian yang gambar terakhir adalah ikterus pada hati yang itu menyebabkan pembekakan hati dan menyebabkan warnanya kekuningan. Kemudian diagnosis selanjutnya ini gambar jelasnya pada mukosa mulut, dan ini adalah hasil mikroskopis bakteri leptospirosis. Kemudian untuk pengobatannya, pada kasus di Yogyakarta dilakukan dengan pemberian antibiotik yang efektif melawan leptospira seperti penisilin, streptomycin, atau doxylin. Terapi ini bertujuan membunuh bakteri dan mencegah kerusakan organ lebih lanjut. Selain itu diberikan perawatan suportif berupa cairan elektrolit untuk mengatasi dehidrasi, menjaga fungsi ginjal, dan mengontrol demam. Pada kasus berat dengan gangguan hati atau ginjal, terapi simptomatik tambahan dilakukan untuk menstabilkan kondisi hewan. Penanganan cepat sangat penting karena keterlambatan pengobatan dapat meningkatkan risiko komplikasi sistemik dan kematian. Untuk pencegahannya, leptospirosis ini dilakukan dengan vaksinasi rutin pada anjing terhadap serovar Canicola dan Bataviae, menjaga kebersihan kandang, serta mengolah limbah urin agar tidak mencemari lingkungan. Masyarakat juga disarankan menghindari kontak dengan air atau tanah yang berpotensi terkontaminasi, terutama pada saat musim hujan.
Terakhir, untuk kesimpulannya, kasus leptospirosis di Yogyakarta disebabkan oleh infeksi Leptospira intergens serover canicola pada anjing. Pemeriksaan klinis, patologi, dan laboratorium mengonfirmasi adanya kerusakan hati dan ginjal akibat infeksi bakteri ini. Lingkungan lembab dan sanitasi yang kurang mendukung penyebaran penyakit. Pencegahan dengan vaksinasi dan perbaikan kebersihan lingkungan sangat penting untuk menekan kasus leptospirosis di daerah endemik seperti Yogyakarta. Terima kasih, itu saja dari saya. Sekian.